Hai, Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita sedang berada di Alas Venus Kota Mojokerto. Alas Venus ini merupakan bumi perkemahan yang lagi ngehits kota ini. Kalau teman-teman mau ke sini, itu teman-teman bisa langsung reservasi melalui web, yaitu di alasvenus.id atau melalui kontak WA yang nanti aku cantumkan di bawah ini ya. Di sini teman-teman bisa membawa alat camping sendiri ataupun menyewa. Untuk persewanya itu sangat lengkap, mulai dari tenda, lalu ada kabel, ada kompor, ada kursi lipat, ada meja dan lain-lain. Semuanya lengkap, teman-teman tinggal kesini saja bersama keluarga. Jadi ini aku berangkat dari arah kota Mojokerto ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa pakai Google Maps dengan mengetikkan Alas Venus Trawas Mojokerto. Untuk jalannya sendiri ini dia lumayan bagus. Kadang itu dia beraspal, kadang itu dia semen atau cor seperti ini. Tetapi jalannya ini lebar, nggak berlubang sama sekali. Mulai dari aku berangkat masuk kota Mojokerto itu jalannya sudah bagus ya teman-teman. Terus nanti teman-teman itu akan masuk ke Jalan Raya Trawas Pandaan. Jadi ini jalan raya ini menuju ke Trawas Mojokerto. Lalu nanti kalau lurus teman-teman itu akan sampai ke Pandaan Pasuruan gitu teman-teman. Jadi Trawas itu dia terletak hampir perbatasan dengan kota Pasuruan. Kalau kota Pasuruan itu kalau nggak salah dia punya Tretes, kalau Mojokerto dia punya Trawas. Jadi Trawas dan Tretes itu dia sama-sama kawasan dataran tinggi dari Mojokerto dan juga Pasuruan. Untuk medannya bagaimana? Apakah naik? Ya jelas teman-teman, namanya dataran tinggi, pegunungan itu pasti jalannya naik turun dan berkelok-kelok. Tetapi di sini nggak ekstrim sama sekali. Dia naiknya itu kalem. Kalem itu artinya dia naiknya sedikit demi sedikit. Lalu tanjakannya pun dia juga nggak curam. Belokannya itu dia nggak yang manuver pol gitu ya. Ini menurut aku jalannya itu bagus, nyaman dan juga nggak membuat was-was. Beda sama jalur yang itu loh, Kediri Batu itu ya teman-teman, itu jalannya itu berkelok-kelok kayak ular gitu. Tapi kalau ini enggak sama sekali, ini jalannya itu enak. Lalu untuk tanjakannya dia juga enggak curam, sedikit demi sedikit, tapi yang jelas dia naik terus sampai nanti kita sampai ke Alas Venus. Kalau saya amati ini sepertinya Alas Venus ini daerahnya ini merupakan daerah tertinggi di area situ ya. Karena kemarin saya waktu ke situ itu jalannya naik terus ketika saya pulangnya itu menuju ke arah Pandaan itu turun terus begitu teman-teman. Lalu ini saya sampai sini kurang lebih pukul 1:30 siang dan suasananya itu sudah rame banget. Ini ada loket, jadi teman-teman kalau sampai itu teman-teman nanti menuju ke loket dulu. Lalu ini teman-teman bisa melihat maps yang sudah dicantumkan di dekat loket ya. Jadi nanti teman-teman bisa memilih lokasi camping jika masih banyak yang kosong. Tetapi kalau misalkan dia full, nanti teman-teman akan diarahkan sesuai dengan urutan reservasi teman-teman. Ada tata tertib pengunjung wisata yang harus teman-teman patuhi ketika piknik ataupun camping di Alas Venus ini. Untuk tata tertibnya ini teman-teman bisa membaca sendiri ya. Sudah tertulis jelas di dekat loket pembayaran yang ada di depan. Lalu di depan loket ini juga ada penyewaan alat-alat tenda. Ini penyewaannya bisa langsung ketika teman-teman camping jika masih tersedia, atau kalau teman-teman itu nggak mau ribet, teman-teman bisa melalui webnya juga. Ini turun dari loket, yang terlihat adalah parkiran mobil ataupun motor. Untuk motor ini ada di sebelah kiri dari loket. Lalu untuk mobil ini di sebelah kanan, ada juga di sepanjang jalan, dan ada juga di dekat dengan tenda-tenda. Jadi untuk mobil itu dia parkirannya itu lokasinya atau titiknya itu ada banyak teman-teman. Ini untuk lokasi parkir jika teman-teman bawa mobil
Ini diusahakan dekat dengan tendanya teman-teman. Tiket yang disediakan di sini itu ada dua macam teman-teman, yaitu tiket yang pertama, tiket untuk masuk ke Alas Venus sendiri ini sebesar Rp10.000. Ini berlaku jika teman-teman itu hanya ke sini tanpa menginap. Jika teman-teman mau menginap atau camping, itu teman-teman dikenakan biaya lagi sebesar Rp20.000. Untuk tiket parkir sendiri itu sebesar Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Untuk parkirannya di sini itu sangat luas sekali, bisa menampung berapapun mobil dan motor dari pengunjung yang ada di sini. Untuk fasilitas sendiri itu sangat lengkap teman-teman. Jadi ada listrik, nanti teman-teman tinggal bawa kabel uler atau bisa menyewa di sini. Lalu ada wifi, nanti teman-teman dapat voucher wifi untuk satu tiket itu satu voucher wifi. Lalu ada musola, ada tempat wudhu, ada kamar mandi dan tempat untuk mencuci peralatan masak. Selain parkiran, ini di dekat loket juga ada musola, tempat wudhu di sampingnya, dan ada kamar mandi juga. Untuk kamar mandinya ini jumlahnya ada 6, 3 untuk perempuan, lalu 3 untuk laki-laki, dimana ini dia saling membelakangi teman-teman, jadi tidak berhadap-hadapan. Untuk toiletnya nggak hanya satu titik ini, dia selain ini itu masih ada 3 titik yang lainnya. Lalu untuk musola selain ini masih ada 1 titik lainnya, yaitu agak jauh di atas. Untuk toiletnya sendiri dia itu minimalis, mungkin ukurannya sekitar 75 cm sampai 1 meter kali 1 meter ya, muat untuk 1 orang saja. Lalu di dekat dengan toilet ini ada tempat untuk mencuci piring teman-teman, atau mencuci peralatan masak teman-teman. Jadi lengkap ya fasilitasnya. Sekarang kita akan jalan-jalan di blok yang terdekat dengan parkiran dan loket, yaitu blok A. Blok A ini dia terletak di sampingnya musola pas. Jadi antara musola dengan blok A itu ada jalan untuk parkiran mobil. Lalu ini ada blok A. Blok A ini dia sendiri ada A1, A2, A3 sampai dengan A7 kalau enggak A8. Itu saya agak lupa ya. Apa bedanya setiap blok ini? Jadi itu satu blok A1 itu 1 deret, A2 1 deret, begitu teman-teman. Karena dia kan tanahnya tipenya itu dia seperti teras siring gitu loh, tumpuk-tumpuk. Jadi untuk A1 itu dia 1 deret dan seterusnya. Untuk A ini sendiri dia bisa memuat tenda yang besar dan yang sedang. Tenda yang besar ini muat untuk 6 orang, sedangkan tenda yang sedang itu muat untuk 4 orang. Tenda-tenda yang teman-teman lihat ini sebagian besar ini merupakan tenda milik Alas Venus. Jadi kalau teman-teman reservasi ke sini itu teman-teman bisa memilih tenda yang mau digunakan, asalkan itu tendanya masih kosong atau belum ada yang reservasi. Begitu teman-teman. Blok A ini paling saya sukai karena selain dekat dengan parkiran dan loket, dia view-nya itu juga langsung menghadap ke gunung dan juga bukit. Jadi bagus banget untuk blok A ini. Jadi ketika saya kesini itu blok A sudah full teman-teman. Jadi saya nggak bisa ambil atau pilih blok A. Di depan blok A agak ke kanan, yaitu depannya blok A dan blok B, ini ada blok baru. Belum tertulis di maps, tapi mungkin nanti namanya blok F ya, karena kan kalau di map itu sudah ada A sampai E. Ini masih terlihat baru karena masih berupa tanah, belum rumput seperti blok-blok yang lainnya. Untuk kondisinya ini masih lumayan ramai, tapi belum padat banget. Ini sore hari sekitar pukul 4. Ini yang teman-teman lihat, ini adalah blok B, tempat saya menginap atau camping. Ini adalah view dari bawah untuk blok A dan blok B, atau view dari blok yang baru tadi loh teman-teman, yaitu blok F. Ini kita lihat blok F seperti apa. Masih agak sepi sore hari ini, tapi ketika malam hari itu saya kaget karena kok tiba-tiba itu full ya. Karena ini hari Sabtu malam Ahad. Jadi lumayan banyak banget yang camping teman-teman. Jadi kalau kalian itu ingin kesini waktu hari libur atau weekend, itu kalian lebih baik reservasi melalui web saja. Karena kalau langsung datang ke sini itu takutnya habis. Pas saya ke sana itu saya lihat
waktu malam hari itu ada beberapa mobil itu yang putar balik, dia nggak jadi menginap karena tempatnya itu sudah habis. Lanjut, sekarang kita ke blok C dan ke blok D. Ini dua blok C, D ini dia terletak di sebelah kirinya tempat parkir. Kalau kanannya ada AB, kirinya parkir, ada C dan D. Ini kirinya loket. Posisinya untuk blok C dan blok D ini dia lebih ke atas lagi teman-teman. Jadi dari sini dia bisa melihat ke blok A, blok F, dan juga blok B. Jadi gini teman-teman, terkait tiket masuk tadi mungkin penjelasan aku kurang ya. Untuk tiket itu ada dua macam, yaitu tiket piknik dan juga tiket camping. Kalau teman-teman kesini itu piknik itu artinya berkunjung tanpa pakai tenda. Itu teman-teman membayar 10.000 perhutani dan 10.000 piknik. Jadi totalnya 20.000 untuk satu orang. Lalu untuk camping itu dia bisa bermalam atau tidak bermalam. Dinamakan camping itu jika teman-teman pakai tenda, entah itu menyewa atau tenda sendiri. Itu sebesar 20.000 plus 10.000. Jadi totalnya adalah 30.000 rupiah. Jadi yang datang ke sini itu nggak cuma camping aja, tetapi ada juga beberapa orang yang piknik. Jadi tidak menginap, dia hanya membawa tikar, beberapa makanan, lalu santai-santai sambil menikmati pemandangan dan mengobrol dengan teman atau keluarga. Ini sekarang saya berada di dekatnya blok A dan blok D. Ada semacam jalanan kecil, ini di tepi jurang, tapi ada pagar pembatasnya. Tetap harus hati-hati ya teman-teman. Ini bisa digunakan untuk menikmati senja ataupun pagi hari. Ini adalah pemandangan dari sarang senja. Sarang senja itu adalah tempat yang aku tadi lari-lari sama anak-anak itu. Dia posisinya ada di atas dekatnya blok C dan blok D. Bagi teman-teman yang mau mengadakan gathering atau family camp, itu disediakan tempat khusus, yaitu dia semacam lapangan yang luas, bisa digunakan untuk tenda banyak teman-teman. Selain itu di sampingnya itu ada area outbound juga, kalau misalkan teman-teman itu ada outbound yang mau dilakukan. Lalu kalau misalkan teman-teman itu bawa anak kecil, itu juga ada area semacam playground atau mainan untuk anak-anak. Jadi di sini itu benar-benar lengkap sekali. Apalagi hawanya itu yang sangat sejuk dan segar, nggak panas sama sekali. Ini dia teman-teman, ada lapangan A dan lapangan B yang letaknya itu bersebelahan, berada di atasnya blok C dan blok D. Untuk lapangan itu dia luas ya. Kalau blok A sampai blok D itu dia kan satu baris itu hanya untuk satu tenda, tapi untuk lapangan AB ini dia satu baris ini bisa memuat sampai 4-5 tenda. Ini digunakan jika teman-teman itu rombongannya banyak, jadi bisa dengan family besar atau mungkin dengan teman kerja atau dengan tetangga atau teman-teman yang lainnya. Lanjut kita ke blok B. Blok B ada di kanannya loket dan parkiran, terletak di atasnya blok A sebelah kanan. Untuk posisinya ini dia strategis karena dekat dengan parkiran, musola, dan juga toilet. Blok B ini tempatnya dia lebih luas daripada blok A, C, ataupun D. Bentuknya dia agak melingkar, tidak lurus seperti blok A ataupun blok D teman-teman. Ini di sini teman-teman bisa pakai tenda kapasitas 2, 4 ataupun 6, tergantung luasnya dataran dari blok B1 sampai blok B7 yang ada.
Sudah malam hari, tetapi masih ada beberapa kendaraan yang masuk ke Alas Venus. Ini kalau yang datangnya malam itu dia kebanyakan sudah reservasi ya. Karena kalau belum reservasi dan hari weekend seperti ini dia udah nggak bisa lagi teman-teman. Karena saya lihat itu ketika malam itu tendanya semakin banyak dan full tempatnya. Teman-teman kalau mau datang ke sini itu saya sarankan siang saja, karena kalau sore atau malam itu tempat parkirannya sudah terbatas karena sudah banyak yang terisi. Nanti teman-teman akan diarahkan ke parkiran yang masih kosong. Jadi kesempatan untuk parkir di dekat tenda teman-teman itu akan semakin kecil karena banyak sekali roda 4 yang sudah parkir di dekat tendanya masing-masing. Lalu untuk colokan bagaimana? Untuk listriknya itu sendiri setiap blok ada semacam colokan gitu loh teman-teman. Di pohon itu ada 4 colokan. Lalu setiap baris itu biasanya dia ada 1 sampai 2 pohon yang ada colokannya. Jadi nanti teman-teman tinggal bawa kabel oler lalu disambungkan ke situ aja. Kalau misalkan itu nggak sampai, itu teman-teman bisa pakai 2 kabel oler atau bisa menyewa di tempat persewaan yang ada di depan loket. Untuk makan itu teman-teman bisa bawa sendiri, karena biasanya kalau camping itu kan identik dengan makan-makan. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet atau misalkan seperti saya, ini kan keluarganya sedikit, jadi bawa makanannya terbatas. Kalau mau makan di luar itu bisa di sepanjang jalan, banyak sekali penjual yang buka 24 jam. Karena memang sepanjang jalan raya Trawas itu dia ada warung ataupun lesehan yang buka di tepi jalan teman-teman. Ada banyak banget yang menjual makanan, jadi teman-teman gak akan takut kelaparan atau kekurangan makanan. Penerangan yang disediakan oleh pihak Alas Venus ini dia banyak banget. Jadi dipastikan kalau teman-teman menginap di situ pada malam hari itu tidak akan kekurangan cahaya atau tidak gelap ya. Jadi kondisinya itu terang teman-teman. Apalagi untuk blok A, B, C, dan D. Ini adalah 4 blok yang dia itu paling terang banget karena lampunya itu atau pencahayaannya itu sudah banyak. Sedangkan untuk blok yang baru tadi, di depannya blok A, B tadi, dia penerangannya masih minim karena memang masih terbatas kondisinya. Selain penerangan dari Alas Venus, ini banyak juga tenda-tenda yang memasang lampu sendiri teman-teman. Jadi menambah kesan gimana ya, terang banget gitu loh pokoknya. Dijamin suasana malam di sini asik banget deh teman-teman kalau camping di sini. Sekarang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Saya sama anak-anak itu sudah tidur, karena kalau anak-anak saya itu nggak terbiasa tidur malam, dia sekitar jam 9 itu udah tidur. Apalagi di sini hawanya itu sejuk dingin, tapi nggak yang dingin banget itu enggak ya, dia dingin gitu aja. Lalu nggak ada nyamuk juga kok teman-teman.
Saya selama di sini itu nggak digigit nyamuk, padahal sudah persiapan bawa itu lotion nyamuk, tapi ternyata di sini itu nggak ada nyamuknya. Jadi bisa tidur dengan aman dan nyenyak. Ini suamiku malam-malam dia buat mie sama kopi. Katanya cerita kalau semalam kelaparan, terus dia bikin mie sama kopi sendiri. Karena aku sudah tidur ya teman-teman. Ngomong-ngomong soal masak, teman-teman di sini bebas bawa alat masak yang listrik ataupun yang gas. Kalau teman-teman nggak mau ribet bisa bawa kompor listrik atau magicom seperti aku. Aku ini bawanya kompor portable ya, karena nggak punya kompor listrik. Bawa barang seadanya, yang penting bisa untuk memenuhi kebutuhan kita selama camping gitu ya teman-teman. Yap, sekarang sudah pagi hari, masih banyak tenda yang belum dibuka karena sepertinya masih tidur. Ini teman-teman lihat, ini adalah blok yang baru itu. Kemarin sore itu tendanya masih sedikit kan. Sekarang ini sudah banyak pagi harinya. Ini sekitar mungkin 5 kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya ya. Karena memang sore dan malam itu masih banyak mobil yang berdatangan untuk camping di sini teman-teman. Jadi ini benar-benar padat banget untuk Sabtu malam Ahad tadi ya. Untuk hari libur seperti ini itu enaknya kalau camping itu temennya banyak banget, jadi nggak takut kesepian ya. Tetapi minusnya itu kamar mandinya teman-teman, antri banget ketika jam-jamnya mandi. Seperti kemarin itu sore itu waktunya mandi sore itu dia juga antri banget. Pagi ini dia juga kamar mandinya itu antri banget karena setiap blok itu kamar mandinya sekitar 3 sampai 4. Dan dalam kondisi full seperti ini, jumlah kamar mandi itu menurut aku kurang untuk pengunjung. Mungkin kedepannya pihak Alas Venus bisa menambah jumlah kamar mandi di setiap blok ya. Lalu kegiatan apa yang bisa kita lakukan ketika pagi seperti ini? Itu teman-teman bisa jogging di sepanjang jalan. Kemarin itu aku juga lihat ada beberapa orang yang bermain itu badminton dengan keluarganya. Ada juga yang bermain dengan teman-temannya, anak kecil itu lari-larian. Jadi lumayan ya untuk kegiatan pagi hari. Tetapi sayangnya untuk lapangan outbound atau lapangan yang kosong itu dia hanya 1 titik teman-teman, sehingga menurut aku itu kurang jika posisinya itu dalam weekend atau hari libur seperti ini. Sekarang pagi hari kita mau masak dulu. Aku masaknya yang simpel-simpel aja, yang nggak ribet. Mau masak mie pakai sayur untuk anak-anak yang nggak pedes ya, karena anak-anakku ini belum bisa makan pedes. Jadi aku mau masak yang simpel dan nggak ribet aja. Jadi ini kurang lebih isi tendanya ya. Saya sewa yang ukuran sedang untuk 4 orang, yaitu Rp75.000. Isinya itu ada 3 matras. Ini bisa untuk tidur kami berempat.
Kalau misalkan teman-teman pesen yang kecil itu isinya 2 matras, sedangkan kalau teman-teman pesen yang besar itu isinya ada 5 matras. Jadi ketika sewa tenda itu sudah termasuk matrasnya. Setelah minyak matang, sekarang kita mau goreng telur ya. Ini kakak bantuin pecahin telur, lalu adik ini bantu yang aduk-aduk telurnya. Ini memang kalau camping itu kita sebisa mungkin mengadakan kegiatan untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu nggak bosan teman-teman. Bisa diajak memasak, mungkin bisa diajak jalan-jalan berkeliling, atau diajak bermain. Sebenarnya di Alas Venus ini ada jam untuk check-in dan check-outnya seperti di hotel begitu teman-teman. Untuk datangnya itu teman-teman disarankan jam 1 siang dan untuk pulangnya itu keesokan harinya jam 12 siang jika teman-teman camping di sini. Tetapi ini sebagian orang ini sudah mulai cabut atau meninggalkan lokasi sekitar pukul 10 pagi. Untuk tenda yang berwarna oranye, kuning, dan abu-abu ini adalah miliknya Alas Venus. Jadi ketika yang menyewa ini dia sudah pergi, nanti matrasnya akan diganti dengan yang baru dan disewa oleh orang lain teman-teman. Jadi kalau yang bawa alat camping sendiri itu bisa disesuaikan di tempat yang masih kosong. Sekarang kita menuju ke area playground. Ini area playground terletak di paling ujung selatan. Jadi dia ada di atasnya blok E teman-teman. Kalau dari blok B, blok A itu dia jauh ya, lumayan jauh. Ini sepertinya untuk playgroundnya dia belum jadi 100% karena ada tulisannya dilarang masuk. Selain itu ketika saya lihat-lihat ini juga mainannya dan juga bangunan-bangunannya ini belum jadi, masih banyak material. Mungkin ini masih dalam proses pembangunan. Kedepannya ini bisa menjadi wahana bermain untuk anak-anak yang berkunjung ke Alas Venus. Karena bumi perkemahan Alas Venus ini dia perkembangannya termasuk cepat, sehingga pengelola ini dia terus berinovasi dan menambah fasilitas-fasilitas untuk memanjakan pengunjung yang datang ke sini. Lihat ini untuk playgroundnya ini luas, bisa menampung berapa anak ini ya teman-teman. Ini dijamin kalau sudah jadi pasti ini lebih asyik lagi kita camping di sini bersama anak-anak. Karena anak-anak itu kan tipikal yang nggak bisa diem, dan kalau nggak ada kegiatan itu dia gampang bosan. Jadinya ini akan bagus banget kalau memang Alas Venus ini memfasilitasi anak-anak yang memang fitrahnya adalah bermain dan bermain.
Gimana nih teman-teman? Tertarik untuk menginap di Alas Venus? Komen ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas, selalu diberikan kemudahan dalam menjemput rezeki, berkah, dan selalu diperbanyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.